Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurmawida dari kelas 8A. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi dan Rasul yang mendapatkan mukjizat yang luar biasa oleh Allah SWT. Dan Nabi Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk menyiarkan agama Allah di saat Raja Fir'aun memimpin Mesir, dan Fir'aun adalah raja yang sangat kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir akan terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh seluruh bayi laki-laki termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yukabad, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabad juga menyembunyikan Musa kecil di tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan Yukabad untuk menghanyutkan Musa ke sungainya. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu yang mampu menyusunya. Hingga akhirnya Musa menyusu pada Yukabad yang adalah ibu kandungnya sendiri. Nabi Musa alaihissalam tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Dia di sana bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menikah dengan salah satu putrinya. Setelah 10 tahun di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah SWT. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam, kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30. Allah SWT menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu di dadamu apabila ketakutan. Nabi Musa alaihissalam juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun, saudaranya, menemani berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Musa dan Harun memulai memberi peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa menyuruh masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Musa lalu menyurut emosi Fir'aun, namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli sihir dari kerajaannya. Saat semula ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkatnya yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu dengan bersilang. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun surat Al-A'raf ayat 123-124. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun, seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, tukatah, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap Musa dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua.
Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, Fir'aun, dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah kesudahan orang yang zalim, firman Allah, surat Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan akhir hayat itu sudah tidak diterima oleh Allah. Dari kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Dari kisah Nabi Musa AS diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan membunuh orang lain tidak disukai Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima tobat yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Tobat itu sudah tak berguna lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.